wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan melakukan kegiatan coaching. Saya Kurniati Lestari SPD AUD sebagai observer dan teman saya Ivaniati SPD sebagai coach. sedangkan teman saya Dwi Dayati SPD AUD sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Iva? Alhamdulillah sehat Punia. Bagaimana Punia? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan ya Bu Iva. Amin. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan menanyakan kepada Bu Iva beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee? Nanti pertanyaannya apakah sudah berbobot? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari Bu Iva, dan apakah coachee nanti sudah bisa menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaannya ya Bu Iva, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini Bu Iva? Jadi dalam kegiatan coaching hari ini saya mengembangkan kompetensi yang pertama, kehadiran penuh. Jadi di sini insya Allah saya akan berusaha hadir penuh dalam percakapan coaching ini, kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua akan mendengarkan aktif dari penjelasan coaching. Jadi di sini saya akan mendengarkan, kemudian akan selalu menggali dari ide-ide coaching. Nah selanjutnya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Iva. Oke. Untuk kompetensi mana saja yang akan ingin Ibu Iva kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi pada Ibu? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu diantaranya yang pertama mendengarkan aktif. Nah di sini saya akan berusaha mendengarkan aktif dari penjelasan coaching supaya saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Iva, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Iva dalam proses coaching pada hari ini. Jadi indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching hari ini yaitu saya ingin coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat timbul ide-ide kreatif seperti itu agar permasalahan dapat terpecahkan dan menemukan solusi yang terbaik. Seperti itu ya. Baiklah Bu Eva, mungkin untuk pertanyaan kita demikian ya. Monggo silahkan nanti Bu Iva melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih juga Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iva. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Iva. Mohon izin untuk percakapan coaching dulu ya Bu Nia. Monggo silahkan untuk melakukan kegiatan percakapan coaching. Oke, terima kasih Bu Nia. Ya, sama-sama. Bu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Iva sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Oke, Bu Dwi, dari perbincangan kita hari ini nanti sebenarnya apa sih yang ingin Bu Dwi sampaikan? Oke Bu, dalam pertemuan kali ini saya ingin sekali membahas masalah anak didik saya Bu, yang bila ditinggal ibunya itu selalu menangis. Lalu apa yang Bu Dwi lakukan? Sebenarnya saya sudah melakukan sama anak saya itu, sudah merayunya agar tidak menangis. Terus saya juga mengiming-imingi mainan yang bagus-bagus, tapi dia masih aja menangis Bu. Oke Bu Dwi, ini misalnya nih Bu ya, kita buat skala. Apabila Bu Dwi sudah dapat mengatasi anak tersebut kalau menangis dalam skala 10, kemudian apabila belum skala 1. Nah Bu Dwi ini di skala berapa ya Bu? Saya masih ada di skala 5 Bu, karena apa, masih
kadang menangis, kadang juga ini kalau sedikit, kalau saya rayu sedikit mau, tapi masih juga menangis Bu. Jadi masih kesulitan. Iya, saya masih kesulitan. Oke, oke. Kita kembali lagi ke permasalahan awal ya Bu ya. Iya. Nah ini tadi ya anak Bu Dwi kan katanya menangis apabila ditinggal orang tuanya, seperti itu ya Bu. Iya. Nah itu menangisnya karena apa itu? Menangisnya dia itu belum mandiri Bu, dia masih tergantung sama ibunya gitu Bu. Jadi belum mandiri, masih Masih tergantung. tergantung. Iya. Di sini Bu Dwi untuk kriteria mandiri itu seperti apa ya Bu? Kriteria mandiri menurut saya itu contoh kecil aja ya Bu Iva, yaitu bila ditinggal ibunya dia tidak menangis dan dia itu bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan siapapun sesuai dengan usianya begitu Bu. Oke. Jadi nanti Bu, kita kan dalam kita berbincang-bincang secara singkat ya Bu. Sebenarnya apa sih harapan dari Bu Dwi? Harapan dari saya dalam perbincangan hari ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak saya itu supaya tidak menangis dan bisa mandiri begitu Bu. Oke, anak mandiri dan tidak menangis lagi seperti itu ya. Nah, di sini indikatornya apa ya Bu ya? Anak yang dapat mandiri, tidak menangis lagi, kemudian juga tidak bergantung dengan orang tua. Indikatornya seperti apa ya? Indikatornya anak saya itu ya bila ditinggal ibunya pokoknya dia tidak menangis lagi Bu, dia nyaman di kelas itu dan mengikuti pembelajaran, dalam pembelajaran dia tidak menangis gitu. Oh iya, iya. Jadi anak tersebut nyaman gitu ya. Iya, nyaman. Pelajaran juga dapat bukti seperti itu. Oke. Sebenarnya apa sih Bu yang dapat membuat anak tersebut menangis? Jadi tahu tidak? Iya, kemungkinan anak tersebut itu menangis satu, pertama itu dia ditinggal ibunya karena masih terganggu sama ibunya. Yang kedua, dia kurang akrab sama teman-temannya, dia belum bisa beradaptasi di sekolah dan juga dia itu mungkin takut sama bu guru gitu ya Bu. Jadi Iya. lingkungan tanpa anak tersebut mungkin kurang nyaman, kurang akrab, dan Iya. juga mungkin takut dengan guru seperti itu ya. Oh iya, Lantas seperti apa yang akan Bu Dwi lakukan supaya anak tersebut bisa nyaman, kemudian akrab dengan teman, kemudian juga supaya tidak takut dengan bu guru mungkin? sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan Bu Iva. Lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa? Itu bisa dijelaskan? Lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itu saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan membuat hiasan-hiasan dinding, dan saya juga akan menyediakan permainan-permainan edukatif yang beragam dan pembelajaran yang menarik dengan memperlihatkan video pembelajaran dari YouTube dan juga saya akan memajang semua hasil karya anak agar anak itu senang dan bangga dengan hasil karyanya sehingga anak tersebut perasan dan betah di kelas gitu Bu. Oh, itu bagus ya Bu ya, itu Bu Dwi tadi sangat bagus dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lantas Bu, untuk selanjutnya bagaimana cara Bu Dwi agar anak itu dapat akrab, mudah beradaptasi dengan teman? Apa yang akan Bu Dwi lakukan? Yang akan saya lakukan agar anak itu akrab dan mudah beradaptasi dengan temannya, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan iklim positif dan budaya positif Bu Iva. Oh gitu, jadi Bu Dwi akan melakukan lingkungan yang positif dan budaya positif seperti itu ya? Betul Bu. Oke, seperti apa ya Bu lingkungan positif? Lingkungan yang positif dan itu seperti yang pertama saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emosi dan segitiga restitusi Bu. Kemudian saya akan melakukan penguatan pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan pada pembelajaran. Oke, dari percakapan ini ya Bu ya, kalau boleh saya rangkum, yang pertama tadi Bu Dwi kan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan Iya. dengan melakukan pembelajaran yang edukatif, kemudian membaca hasil karya anak, kemudian juga mungkin akan menyajikan video pembelajaran yang menyenangkan untuk anak seperti itu. Kemudian Ibu Dwi juga akan melakukan implementasi pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emosi dan melakukan segitiga restitusi seperti itu ya. Iya Bu. Selanjutnya Bu Dwi juga akan mengintegrasikan pembelajaran
betul. Iya Bu. Nah, dari beberapa ide ibu ini, ide yang mana yang akan ibu Dwi lakukan pertama kali? Ide yang pertama sekali akan saya lakukan, akan segera saya lakukan, yaitu saya ingin sekali membuat hiasan dinding untuk menghias kelas saya agar menarik buat anak, dan saya juga akan menyediakan permainan edukatif yang beragam, dan kemudian saya akan menyediakan permainan edukatif, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperlihatkan video pembelajaran, dan yang ini yang sangat menarik anak, yaitu saya akan memajang semua hasil karya anak agar anak itu bangga dengan hasil karyanya, sehingga anak tersebut akan betah dan kerasan, dan mungkin kemungkinan anak tersebut akan tidak menangis lagi begitu. Bagus itu yang pertama kali ibu Dwi lakukan. Jadi ibu Dwi akan membuat hiasan dinding yang menarik untuk anak. Menghias dinding seperti apa ya? Mungkin bisa diceritakan. Iya Bu, saya akan menghias dinding kelas saya itu sesuai dengan minat belajar anak, profil anak, dan kebutuhan belajar anak. Begitu Bu. Kita sudah sampai di sesi akhir ya Bu Dwi ya. Nah, dari percakapan ini Bu, dari awal sampai akhir tadi, apa yang sudah Bu Dwi dapatkan? Dari percakapan hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Anak saya yang tadinya itu kalau ditinggal ibunya menangis, kemungkinan kalau saya melakukan menyeting kelas saya, mudah-mudahan anak saya bisa tidak menangis lagi begitu Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Lantas Bu Dwi, dari ide Bu Dwi tadi dengan membuat hiasan dinding, menyeting kelas dengan baik agar anak tertarik ya. Itu kapan Bu rencana Bu Dwi akan melakukannya? Sepertinya besok ya Bu, saya bisa melakukannya dengan koordinasi dengan orang tua. Saya akan mendiskusikan dengan teman sejawat, dengan orang tua, dan mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat hiasan dinding yang menarik begitu Bu. Oke, jadi mulai besok Bu Dwi akan melakukan koordinasi dulu gitu ya dengan orang tua, melibatkan anak juga ya Bu ya. Ya. Oke, sangat bagus Bu Dwi. Bagaimana Bu Dwi, perasaan Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah Bu Iva, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Iva hari ini, saya lega sekali, saya senang sekali bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu Dwi ya. Iya. Saya sangat antusias Bu. Saya tunggu ya kabarnya lagi, ceritanya lagi seminggu kemudian ya. Baik Bu, Oke, terima kasih Bu Dwi. sama-sama. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Iva, alhamdulillah kegiatan coaching pada hari ini sudah terlaksana dengan baik ya Bu Iva ya. Alhamdulillah. Setelah Bu Iva dan Bu Dwi tadi sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya mau tanya Bu Iva, dalam kegiatan coaching hari ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu Iva dapatkan dari kegiatan coaching hari ini? Yang sudah saya dapatkan dari kegiatan kucing hari ini, yang pertama yaitu dalam percakapan kucing, saya bersama Bu Dwi sudah dapat melakukan percakapan kucing ini dengan alur theta, yaitu sesuai dengan tujuan. Kemudian saya melakukan identifikasi dari permasalahan, kemudian saya juga mengarahkan kucing agar dapat timbul ide-ide kreatifnya untuk melakukan rencana aksinya. Yang selanjutnya juga saya menginginkan dari kucing ini agar dapat tanggung jawab, komitmen yang dilakukan selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya saya juga mendapatkan, nah di sini saya melakukan present, selalu present, hadir penuh dalam percakapan ini ya, kemudian juga mendengarkan aktif dari percakapan ini. Yang selanjutnya saya juga berusaha membuat pertanyaan berbobot agar kucing dapat selalu menggali ide kreatifnya. Seperti itu ya Bu Iva ya. Untuk selanjutnya ya Bu Iva, dalam kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan Bu Iva dalam kegiatan coaching tadi? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan kucing hari ini yaitu saya ingin kucing ini dapat menemukan solusi. Jadi dari ide-ide kreatifnya
kuci, dapat menemukan ide kreatif, kemudian dapat menemukan solusinya, dan akhirnya juga dapat melaksanakan ide kreatifnya tersebut dalam pembelajaran seperti itu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu Iva. Berarti dalam kegiatan coaching hari ini sudah terdapat tadi juga saya sudah melihat ya dalam kegiatan coaching hari ini Bu Iva dan Bu Dwi tadi dalam kegiatan coachingnya sudah melakukan sesuai dengan alur percakapan tufa dan juga sudah coachnya Bu Iva tadi coach sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci sehingga Kuci dapat tergali apa itu bisa memecahkan masalah yang dihadapi, solusinya, sehingga semoga nanti kedepannya Kuci tersebut bisa menerapkannya di lembaganya masing-masing, di lembaganya. Dan juga dalam kegiatan coaching hari ini saya juga sudah melihat kegiatan coaching hari ini yaitu sudah terdapat juga kompetensi yang ingin dikembangkan antaranya Bu Iva dan Bu Dwi tadi, yaitu bisa hadir secara penuh, yaitu present, dan juga Bu Iva juga sudah bisa menjadi pendengar aktif dalam mendengarkan kucinya dalam masalahnya, dan juga Bu Iva juga sudah memberikan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu Iva. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah kita lakukan. Terima kasih Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.